الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. الحمد لله. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat yang karunia kepada kita semua, berkhusus nikmat beriman Islam. Kita sehat walafiat sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kita dan khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Sahihul Ibad, yang mana pada kesempatan lalu kita telah sampai pada maqalah yang ke-35 ya. Tarakul kalam ilama Iya. bahwa ma la yaqsud. Iya. Ada 4 ayat. Itu kemarin ada yang tertinggal. Yaitu dari maqalah yang ke-35 kemarin, Hamid Al-Laqaf. Maksudnya dia ditanya, Hamid Al-Laqaf ini dimintai wasiat untuk dikatakan, kata dia, ija'al li dinika khilafan ka khilafi suhuf. Jadikanlah untuk agamamu itu sampul seperti sampul pada mushaf. Seperti sampul pada mushaf. Ini kila, kemudian ditanya apa yang dimaksud khilafuddin, apa yang dimaksud dengan sampul itu tadi daripada agama. Maka dikatakan oleh Hamid Al-Laqaf, tarkul kalam illa ma la budda minhu. Ini meninggalkan pembicaraan kecuali apa yang harus. Kemudian bahwa malah yasul maksud min umur dunia lebih, yang harus itu maksudnya yang mana dia tidak terhasilkan maksud tujuan dia daripada perkara dunia kecuali dengannya, kecuali dengan pembicaraan itu. Maka dia pembicaraan yang memang darurat, sifatnya adalah darurat. Kemudian Qala Sulaiman alaihissalam atau Luqman, maka berkata Nabi Sulaiman alaihissalam atau Luqman alaihissalam, idza kana al-kalam min fiddah, kalau pembicaraan itu dari emas, dari perak, karena sukut min zahab, maka diam itu emas. Jika berbicara itu adalah perak, maka diam itu adalah emas. Wal makna idza kana al-kalam fil khair kal fiddati hasanan. Jadi maknanya adalah kalau kalam dalam kebaikan, berbicara dalam kebaikan itu seperti bagusnya itu seperti perak. Karena sukun anisyar kadzahabi fil husni, maka diam dari keburukan itu seperti emas dalam kebagusannya. Wasakit fil haqq natik fil batil. Dan orang yang diam dalam kebaikan, orang yang diam dalam kebenaran itu seperti orang yang berbicara dalam kebatilan. Orang yang diam dalam kebenaran itu seperti orang yang berbicara dengan kebatilan. Watarkul dunia, dan juga
meninggalkan daripada dunia itu adalah illa ma la budda minhu. Jadi yang dimaksud sampul agama tadi yang pertama adalah meninggalkan pembicaraan. Itu sampul daripada agama itu. Ini penjaga dari agama, yaitu meninggalkan pembicaraan kecuali yang harus. Yang kedua, meninggalkan dunia kecuali yang harus. Tarkul dunia illa ma la budda minhu. Jadi meninggalkan dunia daripada amtiah, daripada benda-benda atau harta benda, kecuali yang ma la budda minhu, kecuali memang harus. Bahwa ma la tasul hajat illa biyani, yang mana hajat-hajat kita tidak terhasilkan kecuali dengannya. Tidak terhasilkan hajat-hajat kita kecuali dengannya. Yang ketiga, tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Yang ketiga adalah meninggalkan daripada bergaul dengan manusia kecuali darinya, kecuali yang harus darinya. Jadi meninggalkan pergaulan kecuali memang harus, dalam arti ada hajat akhirat atau hajat dunia yang bisa menghantarkan kepada akhirat. Wa ma la yasul matlub illa bihi, yaitu sesuatu yang tidak terhasilkan apa yang kita tuntut, kita minta kecuali dengannya. Itu wanas itu sudah ya. Malam anna asal-usul Islam dan maharim kabir sudah. Kemudian ketahuilah bahwasanya asal daripada zuhud itu adalah menjauhkan diri dari yang haram, baik besar maupun kecil. Dan ada ujamil faraid yasirnya. Jadi pokok daripada kezuhudan, orang yang zuhud dikatakan tidak mencintai dunia, adalah pokoknya itu adalah meninggalkan yang haram, baik yang besar maupun yang kecil, dan menunaikan semua yang fardu, baik yang gampang maupun yang sulit. Wa ada jamil faraid yasirha wa asliha. Wa tarku dunia ala ahliha qalilha wa katsir. Meninggalkan dunia daripada pemiliknya, pemilik dunia, ahli dunia, baik sedikit maupun banyak. Kemudian maqalah yang ke-36, al-maqalatus sadisah wa salasun, Luqman al-Hakim, dari Luqman al-Hakim, annahu qala li ibnihi, bahwasanya Luqman ini berkata kepada putranya, inna nasa salasatu aslas, manusia itu dibagi tiga bagian, ya, dibagi tiga bagian. Sulusun lillah, wa sulusun li nafsi, wa sulusun lidun. Manusia ini secara keseluruhan dibagi tiga. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk dirinya, sepertiga lagi untuk ulat. Fa'amma ma huwa lillah faruhu. Adapun yang apa-apa yang dia itu untuk Allah adalah rohnya, maka rohnya itu kembali kepada Allah. Wa huwa raji'un lillahi ta'ala. Amma huwa li nafsi, adapun yang untuk dirinya itu adalah amalnya. Fa'amalu wa rajulun nafsi bi nafi wal idrar, maka amalnya ini kembali kepada dirinya dalam hal naf'i, memberi kemanfaatan atau memberi madarat. Kalau amal baik dia memberi manfaat, kalau amal buruk memberi madarat. Wa ma huwa lidun, adapun yang untuk ulat, fajismu, maka badannya ini untuk ulat. Bahwa makul dud, maka badannya itu adalah akan dimakan oleh ulat. Jadi orang itu tiga, dibagi tiga, sepertiga untuk Allah, itu rohnya, sepertiga kembali kepada dirinya, itu amalnya, dan sepertiga lagi untuk ulat, maka itu jasadnya. Al-Maqalatus Sabi'ah, Fasalatun, adapun maqalah yang ke-37, an Aliyin karamah wajah, dari Sayyidina Ali karamah wajah radhiyallahu anhu, annahu qala thalathun yazidna fil hifzi wa yazidna al-balgham. Dikatakan ada tiga perkara yang menambah dalam penghafalan. Hifzi ini menambah dalam penghafalan atau dalam pikiran dan akal, menambah akal. Dan yuzhibnal balgham, menghilangkan balgham, yani lendir. Bahwa ahadut taba'i al-arba'ah, balgham ini salah satu daripada tabiat, ya, sifat alamiah daripada tubuh. Dalam kedokteran kuno itu, Islam itu meyakini ada 4 itu, daripada watak atau taba'i atau
tabiat daripada tubuh itu. Balgham, dam, sauda, sofro. Balgham itu lendir, dam darah, sauda itu cairan yang daripada limpa. Kemudian sofro itu badan al-maror ini empedu. Sofro itu cairan yang berwarna kuning, sauda itu warna hitam daripada. Jadi penyakit itu nanti katanya kedokteran kuno, saya tidak tahu juga dalam ini Pak dokter. Jadi ada 4 itu kan. Sumber penyakit itu kalau tidak dari balgham, kalau selain yang dari luar ya, itu dari balgham, kalau tidak dam dari darah, kalau tidak sofro, kalau tidak sauda. 4 macam ini. Hah? Balgham itu lendir. Iya. Iya. Dam darah. Darah, kemudian sauda. Sauda itu ya sesuatu yang hitam ini dari cairan yang sumbernya itu limpa. Tihal. Satu lagi sofro itu yang kuningan, itu sumbernya itu miroro. Sumbernya itu apa? Empedu. Itu menurut kedokteran tradisional itu kalau di kitab tip kuno itu gitu. Siwak. Jadi yang di sini yang dibahas kata Sayyidina Ali, ada 3 perkara yang dapat menambah hafalan dan menghilangkan balgham. Balgham ini menurut keyakinan tradisional itu salah satunya memperlambat ini. Iya, memperlambat. Ya, menumpulkan akal, menumpulkan pikiran. Balgham ini. Makanya harus dihilangkan. Ya, salah satunya di kata Sayyidina Ali yang menghilangkan balgham ini siwak. Siwak, kemudian saum, puasa, kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran, itu bisa menghilangkan balgham ini atau lendir. Wal maqalatul tsamina wa salatun, sedangkan makalah yang ke-38 maksudnya seolah-olah dia mengatakan secara tidak langsung itu ya itu tadi siwak, puasa, baca Quran itu dapat menambah hifz, menambah penghafalan, kekuatan daripada akal. Atau ini belum diteliti. Secara alamiah siwak, masa pengaruhnya siwak tahu juga ya? Bisa ya? Iya. Siwak, puasa, baca Quran itu katanya menghilangkan balgham, menghilangkan daripada kebanyakan lendir. Jadi 4 cairan itu yakini kalau memang itu tetap pada kadarnya dia orang itu sehat. Tapi kalau salah satunya lebih, kadang balghamnya lebih atau darahnya atau sofro atau sauda, itu dia akan timbul penyakit. Makanya dalam kedokteran tradisional itu ada yang penyakit yang asalnya sauda itu amrod saudawiyah, biasanya disebut begitu. Penyakit yang saudawiyah itu amrod sofroiyah, penyakit yang berasal dari sofro, atau amrod yang berasal dari balghamiyah, itu dari balgham atau daripada dam mawiyah. Iya. Sistem respirasi, sistem pernafasan. Iya. Dan yang tadi memang hematologi penyebaran kan melalui limfa itu sistem limfa juga sistem limfa yang menghubungkan kadang penyebaran penyakit lewat situ. Kemudian sistem pencernaan. Iya, betul. Ya. Sistem pencernaan memang 4 sistem itu ya. Sistem apa? Sistem respirasi. Itu yang balgham itu ya. Dam itu sistem aliran darah, dam itu sistem limfa. Iya, sistem limfa itu sistem masuk ke semua itu untuk bantu kekebalan tubuh, juga penyebaran penyakit, juga macam soalnya hormonal itu. Sistem pencernaan itu kekebalan. Sistem pencernaan. Iya. Untuk sofro itu, untuk yang pedu itu sistem pencernaan ya. Jadi itu 4 itu. Jadi banyak gangguan penyakit itu dikembalikan kepada itu, kepada 4 itu di kedokteran tradisional. Anda punya seperti kitab
kedokteran tradisional dari tahun 400, Al-Mughni namanya. Itu tebal sih. Itu tahun 400 Hijriah. Tapi karena istilah-istilahnya sudah istilah kedokteran klasik. Jadi kadang-kadang nggak tahu, nggak sesuai sama yang kedokteran sekarang. Kita sekarang di sini pakai istilah yang di Indonesia ini pakai bukan British system, itu ada dua sistem British, ya pakai istilah bahasa Inggris, Inggris dari British, dari Amerika, sama yang kita pakai yang di Indonesia kebanyakan dari Yunani. Oh iya, Yunani. Bahasa Latin. Jadi atlas apa itu? Tadi bahasa Latin. Itu ada Al-Mughni nanti, tapi bahasa Arab. Kitabnya Al-Mughni. Kedokteran. Jadi nama dokteran. Abi Ishaq atau siapa? Ada dokter kuno. Selain Al-Qanun Fitib, selain penyanyi Lusina, itu ada Al-Mughni namanya. Itu masih dicetak sekarang di sana. Di Darul Minhaj itu saya pernah beli karena menarik kan. Kedokteran itu kan jarang, buku kedokteran itu jarang. Dan kita kepingin tahu aja daripada wawasan kedokteran waktu zaman itu tahun 400 Hijriah. Makanya kita beli yang Mughni, cuma belum sempat banyak baca. Sampai ada alat-alat operasi tradisional waktu itu yang dipakai itu disebutkan di sini. Alat-alat kedokteran yang zaman itu tahun 400 Hijriah. Wa al-maqalatu tsaminah wa thalathun. Maqalah yang ke-38 dari Ka'ab al-Ahbar. Dari Ka'ab al-Ahbar ay malja'ul ulama. Ka'ab al-Ahbar ini adalah sandarannya ulama dari Yahudi. Aslama, tapi dia masuk Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik al-Ahbar. Dia sebetulnya menangi zamannya Nabi sedikit, tapi tidak sempat masuk Islam di zaman Nabi. Dia masuk Islam zaman Sayyidina Umar baru dapat hidayah masuk Islam zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan dia dijadikan juga salah satu penasehat oleh Sayyidina Umar bin Khattab, khususnya kalau penasehat dalam masalah-masalah ahli kitab. Masalah ahli kitab beliau yang dipanggil Ka'ab al-Ahbar, sebab memang mantan daripada pendeta Yahudi yang boleh katakan besar, pendeta besar Yahudi masuk Islam. Al-husun lil mu'min min syaitan salat. Benteng orang mukmin dari setan itu tiga perkara min al-khisan. Allati tamna'ul mu'min wa tahfadhu min syaitan. Dan yang mencegah orang mukmin dan menjaga mereka dari syaitan itu salatun. Adapun hisn, maksudnya hisnun itu husun, itu benteng, itu adalah asal maknanya benteng adalah al-makan al-murtafi, tempat yang tinggi. Alladhi yamna'ul adu, yang mencegah musuh daripada masuk, itu benteng. Wal hisnu aidan asilah. Al-hisn itu juga maknanya adalah senjata. Kama fil asas, dalam kitab al-asas. Al-masjidu hisnun, yang pertama masjid. Di bentengnya orang mukmin itu ada tiga dari setan. Yang pertama masjid. Li'annahu mahallul dzakiri wal malaikat, sebab masjid itu tempatnya orang-orang yang berzikir dan malaikat. Yang kedua zikrullah hisnun. Kedua adalah zikrullah, zikir pada Allah merupakan benteng. La siyama la haula wa la quwata illa billah, terutama zikir la haula wa la quwata illa billah. Pada syaitan yang qabid, sebab syaitan itu menahan diri. Ayakhtafi, yani bersembunyi, wa yata'akhir, dan mundur. Tidak sami'a zikrullah ta'ala, ketika dia mendengar zikrullah. Ya, tapi maju lagi ketika orang itu lupa, ya maju lagi. Bukan berarti mundur terus ya. Banyak setan kan sering saya jelaskan itu disebut khonnas. Khonnas itu adalah yang hilang-hilang timbul. Al-waswasil khonnas, yang hilang-hilang timbul. Jadi maksudnya tidak zakarullah khonnasat. Kalau orang itu menyebut nama Allah dia mundur. Tapi kalau dia sudah lupa lagi, setan itu maju lagi. Maka disebut dia khonnas, yang hilang-hilang timbul. Itu setan. Jadi zikrullah. Yang ketiga Quran. Qiraatul Quran itu hisnun, itu benteng. La siyama ayatul kursi, terutama ayat kursi yang huwa mujarrab, sebagaimana itu mujarrab. Itu perlindungan dari setan. Jadi bentengnya orang mukmin dari setan itu tiga, yaitu masjid, itu benteng, zikrullah, itu benteng, dan qiraatul Quran, itu juga benteng. Al-maqalah tasi'ah wa salatun. Adapun maqalah yang ke-39, an ba'dil hukama, diriwayatkan dari sebagian orang bijak, an-maqalah salatun min kanzillahi ta'ala. Ada tiga macam perbendaharaan, ada tiga daripada perbendaharaan Allah Ta'ala.
Ai mimma yadkhulullah ta'ala. Jadi maksudnya perbendaharaan itu apa yang Allah simpan. La yu'ti Allah ila man ahabba. Yang mana Allah tidak memberikan perbendaharaan itu kecuali pada orang yang dia cintai. Yang pertama al-faqru, kefakiran. Itu faqdu ma yahtaju ilaih. Faqdu ma yahtaju ilaih. Jadi kehilangan apa-apa yang dia perlukan. Wal marad, penyakit. Bahwa ya'ridu lil badan, datang kepada badan, fa yakhruju, dan maka yukhriju, mengeluarkan badan anil i'tidalil khas, dari keseimbangan badan yang khusus. Wasober, dan yang ketiga adalah kesabaran. Bahwa tarkus syakwa, meninggalkan mengeluh. Min alamil balwa, daripada pedihnya bala. Lighairillah, kepada selain Allah. La ilaha ta'ala, bukan meninggalkan mengeluh kepada Allah Ta'ala. Meninggalkan mengeluh kepada selain Allah. Waridho bil qada, dan ridho terhadap keputusan Allah. La yubda'u fi syakwa, itu tidak mencacat padanya asyakwa ilallah, keluhan kita kepada Allah. Jadi kita mengeluh kepada Allah itu tidak mengurangi rasa ridho kita kepada Allah. Kita mengeluhkan sesuatu kepada Allah itu tidak mengurangi keridhaan kita. Wala ila ghairihi, dan tidak juga ketika mengeluh kepada selain Allah ketika diperlukan. Wa inna yabda fi ridha fil maqdi, hanya saja yabda fi ridha fil maqdi, hanya saja dia mencacat, mengeluh itu mencacat tentang ridha terhadap apa yang terjadi, apa yang sudah diputuskan. Wa inna lazima ridha fil qada, dan hanya saja yang wajib itu adalah ridha terhadap qada, terhadap keputusan Allah. Bukan ridho kepada yang diputuskan. Seperti kemaksiatan yang terjadi, kita wajib ridho bahwasanya itu memang dari Allah. Semua baik buruk semua dari Allah, itu kita wajib ridho. Bukan ridho dengan kemaksiatannya, tapi ridho tentang asal usul kemaksiatan itu, karena semua kejadian ini baik buruk semua asalnya dari Allah. Itu yang kita wajib ridho, bukan kemaksiatannya. Kemaksiatannya kita membenci karena Allah, kita membenci kemaksiatan itu. Jadi ada ridho bil qada, ada ridho bil maqdi, ada ridho terhadap keputusan Allah sebagai keputusan dari Allah. Ada ridho terhadap maqdi, terhadap yang diputuskan. Yang kita wajib ridho ini ridho kepada keputusan Allah, bukan ridho kepada yang diputuskan. Sebab yang diputuskan itu ada terkadang maksiat. Nah, maksiat ini nggak mungkin kita mau ridho terhadap maksiat. Tapi ridho bahwasanya memang segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah, kita wajib ridho. Wa inna lazima ridha bil qada li'anna al-abd la budda yarda bi hukmi sayyidih. Hanya saja wajib ridha terhadap keputusan Allah karena hamba itu harus ridha dengan hukum daripada tuannya. Kata fi ta'rifat di Sayyid Ali Al-Jurjani, begitu dalam kitab At-Ta'rifat pada Sayyid Ali Al-Jurjani. Al-Maqalatul Arba'un, sedangkan maqalah yang ke-40 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila, ketika dia ditanya, ma khairul ayyam, apa sebaik-baik hari, wa ma khairul syuhur, dan apa sebaik-baik bulan, wa ma khairul a'mal, dan apa sebaik-baik amal. Maka Ibn Abbas berkata, faqala Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, khairul ayyam yaumul jumu'ah, sebaik-baik hari adalah hari Jumu'ah. Li'annahu sayyidul ayyam, sebab Jumat ini adalah penghulunya hari, pemimpinnya hari-hari. Atau Allah Ta'ala lihadil ummah Al-Muhammadiyah, Allah berikan Jumat ini kepada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Khairul syuhur syahrul Ramadan, dan sebaik bulan adalah bulan Ramadan. Lana unzila fil Quran, sebab diturunkan padanya Al-Quran. Allah pilih bulan Ramadan sebagai penurunan Al-Quran. Bahkan bukan hanya Quran saja, tapi kita sudah bahas bahwa di Ramadan itu diturunkan juga kitab-kitab samawi yang lain. Hampir semua kitab samawi diturunkan di bulan Ramadan. Di Suhuf Ibrahim turun pada malam pertama bulan Ramadan. Taurat turun pada malam kelima, itu setelah 5 hari daripada lewat bulan Ramadan. Kemudian Injil juga turun di malam ke-18 daripada bulan Ramadan. Kemudian Quran malam ke-24 bulan Ramadan. Kemudian Taurat Az-Zabur turun malam ke-13. Itu hampir semua kitab samawi turun pada bulan Ramadan, terutama Al-Quran.
Syahrul Ramadan ladzi unzila fil Qur'an. Wa fi Lailatul Qadri, pada Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi Siyam al-wajib, pada Ramadan terdapat puasa yang wajib. Wa li'anna thawaban nafl fi ka thawabil fard, dan karena pahala an-nafl, pahala sunnah pada bulan Ramadan itu seperti thawabil fard, seperti pahala fardu di bulan Ramadan. Dan dia adalah sebaik-baik bulan untuk bulan Ramadan. Qala Abu Bakar Al-Warraq, Abu Bakar Al-Warraq mengatakan Syahrul Rajab syahrul zar', bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul saqiz zar', bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman atau merawat tanaman tadi. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi dzalika zar', sedangkan bulan Ramadan itu bulan memanen daripada tanaman itu. Jadi mereka sudah mulai menanam itu mulai dari Rajab, sudah mulai bersiap-siap. Kemudian Sya'ban itu apa yang sudah ditanam daripada kebaikan itu istiqomai, dijaga, dirawat sampai Ramadan mereka sudah siap. Wajah mereka itu, hati mereka Ramadan itu sudah siap. Wa khairul a'mal as-salawat al-khams di waktunya. Sedangkan sebaik-baik amal adalah sholat 5 waktu pada waktunya. Fa inna abwabul a'mal, sebab sholat ini pintunya amal. Fa idza futiyatish shalawat, ketika dibuka sholat itu, futiyat sairul amal, maka dibukalah seluruh amal. Wa idza suddat, apabila ditutup pintu sholat itu, maka suddat, maka tertutuplah pintu seluruh amal. Maka kita tahu bahwa awal yang dihisab adalah sholat. Maka semua baik ketika sholatnya baik, dan semua buruk ketika sholatnya buruk. Famata Ibnu Abbas, maka meninggallah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi dzalikal yaum, pada hari itu hari Jumat, bahwa yaumul Jumat. Famadha ala dzalika thalathata ayyam, maka berlalulah atas hal itu 3 hari. Berlalulah atas hal itu 3 hari. Dari kematiannya itu 3 hari. Fabalagha Aliyan, maka sampai berita itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu su'ila an dzalik, bahwasanya Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang itu, tentang 3 tadi. Hari yang terbaik, bulan yang terbaik, amal yang terbaik. Beliau menjawab hari Jumat. Dan ternyata bin Abbas meninggal pada hari Jumat itu. Ayat al-masail salas, jadi masalah-masalah yang 3 tadi. Fa ajaba bi kadza, maka menyebut jawabannya. Beliau Abdullah bin Abbas menjawab dengan ini. Itu dengan 3 perkara tadi. Ini dilaporkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu. Kemudian faqala Aliun, maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Lau su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha." Seandainya ditanya para ulama dan para hukama, orang bijak, dan para fuqaha ahli fikih, minal masyriq ilal maghrib, dari timur ke barat, tentang 3 perkara tadi, antilkal masail talaf, la ajabu, pasti mereka akan menjawab bimisli ma ajaba bi Ibnu Abbas. Pasti mereka akan menjawab seperti apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Illa anni aqulu, hanya saja aku berkata fi jawabil tentang jawaban itu, inna khairul amal, sesungguhnya sebaik-baik amal adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka, adalah apa yang Allah terima darimu. Sebaik-baik amal adalah amal-amal yang Allah terima. Sawa'un kanat qalilatan aw katsiratan, sama baik amal itu sedikit atau banyak, itu sebaik-baik amal yang diterima oleh Allah. Wa khairul syuhur, sedangkan sebaik-baik bulan adalah mata tubuh fi ilallah, bulan yang mana kamu bertobat padanya kepada Allah Ta'ala taubatan nasuha, dengan taubat yang murni. Kalau Ibn Abbas mengatakan at-taubatun nasuh, taubat yang murni itu adalah an-nadam bil qalb, itu menyesal dengan hati, dan istighfar dengan lisan, dan al-iqla' bil badan, mencabut diri dari kemaksiatan dengan badan, wal idmar ala ayyauda ila man hadalu, dan menyimpan tekad untuk tidak kembali kepada apa yang Allah larang. Itu taubatun nasuh, menyesal dengan hati, kemudian diikuti dengan istighfar, kemudian iqla' bil badan, mencabut diri dari kemaksiatan dengan badan, dan menyimpan keinginan untuk tidak kembali kepada apa yang Allah larang. Wakilah, ada yang mengatakan taubatun nasuh, taubat yang sungguh-sungguh itu adalah ala yaqu ala amali atarun dan maksiat, tidak tersisa dari amalnya bekas daripada kemaksiatan, sirran wa jahran, baik yang secara sir,
sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa hiya allati turidu sohibal falah. Dan taubat nasuha ini adalah taubat yang mengakibatkan pemiliknya itu beruntung, sukses ajilan wa ajilan, baik di dunia maupun akhirat. Itu taubat nasuha. Fakhrul ayyam, dan sebaik-baik hari adalah mata takhruj fi minad dunya ila Allah, adalah hari di mana kamu keluar dari dunia kepada Allah Subhanahu wa taala bil maut, dengan kematian, mukminan billah, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebaik-baik hari. Jadi itu jawaban Sayyidina Ali. Sebaik-baik amal adalah amal yang diterima oleh Allah. Sebaik-baik bulan adalah bulan yang di situ kamu taubat secara nasuha kepada Allah. Sebaik-baik hari adalah hari di mana kamu keluar dengan iman dari dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu rasanya an-nadam bil qalb, menyesal dengan hati. Dan orang tidak mungkin menyesal dengan hati kecuali kalau dia mengetahui siapa Allah yang dia berbuat dosa kepadanya, dan dia mengetahui apa hakikat dosa itu, baru dia akan menyesal. Allah itu adalah segala-galanya bagi kita. Kita tidak mungkin hidup sedetik pun tanpa pemberian dari Allah SWT. Ketika dia tahu bahwa Allah itu segala-galanya bagi dia, maka dia menyesal. Ketika dia berbuat dosa, dia akan menyesal. Seperti orang yang berbuat sesuatu yang menjauhkan dia dari kekasih hatinya, dari orang yang dia cintai. Dia buat sesuatu kesalahan, kemudian menyebabkan hubungan antara dia dengan kasihnya itu rusak, maka akan terasa menyesal dia dengan perbuatannya. Ketika dia tahu bahwa Allah SWT itu adalah segala-galanya bagi dia, maka baru dia menyesal. Yang kedua, hakikat dosa. Dia mengetahui hakikat dosa, bahwa dosa ini adalah penghalang dengan Allah SWT, antara dia dengan Allah SWT, hubungan dia dengan Allah. Kemudian dosa itu juga ibarat, Imam Ghazali mengibaratkan seperti racun yang terdapat di dalam makanan yang enak, di bawahnya ternyata ada racun yang kita tidak tahu. Itu adalah dosa. Dan dosa ini lebih bahaya dari racun. Kalau racun paling banter ya mati, tapi dosa itu bahayanya sampai kepada akhirat. Nah, kalau kita tahu hakikat dosa dan hakikat Allah yang kita berbuat dosa kepadanya, baru kita akan menyesal akan dosa itu. Itu penyesalan. Makanya sumbernya taubat itu penyesalan. Orang bohong kalau dia taubat, kalau dia tidak menyesal. Mungkin taubatnya sekedar sekejap saja, nanti kembali lagi. Adapun istighfar ya kapok lombok. Taubat dan makan sambal, nanti besok nyari lagi. Jadi nggak makan dah enak, pakai sambal masuk cari lagi. Jadi taubat yang dari penyesalan itu baru nanti timbul perbuatan. Karena penyesalan itu di hati tempatnya. Hati ini kan raja dari semua anggota badan. Kalau sudah hati menyesal, maka pasti akan diikuti dengan istighfar, dengan meninggalkan perbuatan itu, dengan menyimpan keyakinan bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatan itu di masa akan datang. Itu sumbernya semua adalah penyesalan. Ada teman. Kalau syair. Dan kalau kita ingin tahu hakikat dosa itu ya, hakikat dosa itu tadi, sebetulnya kita, dan ini termasuk obat ya, termasuk obat daripada israr, obat daripada orang yang terus-menerus terjerumus pada dosa. Itu adalah melihat keadaan bagaimana dia lihat di Quran atau di hadis, keadaan orang-orang para kekasih Allah Ta'ala, bagaimana mereka Allah hukum akibat dosanya. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam, di dalam surat Yusuf ketika dia setelah menafsirkan mimpi itu kepada temannya yang di penjara itu, Nabi Yusuf itu mengatakan kepada temannya tadi, qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma, maka berkatalah Yusuf kepada orang yang dia duga bahwa orang ini bakal selamat dari dua orang ini, orang yang bakal selamat dari temannya di penjara. Uzkurni inda rabbik, sebut-sebut aku di sisi majikanmu. Wahai fulan, kalau nanti keluar dari penjara, sebut-sebut aku di sisi majikanmu. Sebut-sebut aku di sisi majikanmu. Uzkurni inda rabbik. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbi. Maka
Setan pun melupakan Yusuf akan mengingat Tuhannya. Maka apa akibatnya? Falabitha fis sijni bid'a sinin, maka Yusuf dihukum oleh Allah untuk tinggal di penjara berapa tahun lagi hanya karena lupa kepada. Itu akibat daripada dosa. Walaupun ini bukan dosa pada dalam tataran kita, tapi menurut Nabi Yusuf itu dosa. Menurut seorang Nabi itu suatu kesalahan. Dan banyak ini seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak di Quran. Ini salah satu contoh. Kalau Allah memperbuat seperti itu kepada nabinya gara-gara dosa yang kecil dia lakukan, terus bagaimana dosa kita? Maka ketika kita ingat itu, maka dia akan menjauh daripada dosa, akan menyesal. Itu salah satu obat israr itu. Orang yang terus-menerus terjerumus pada dosa, dia harus hendaknya melihat kepada akibat dari dosa itu, baik di dunia maupun di akhirat. Karena Nabi Yusuf itu ansahu dzikra syaitan dzikra rabbi, hanya lupa mengingat Allah sesaat. Ya. So, Allah cemburu pada. Kenapa ya Yusuf? Seolah-olah Allah bilang, kenapa kamu meminta tolong untuk disebut? Apa kamu lupa kepada saya? Saya kamu minta supaya disebut-sebut di sisi raja itu. Allah dalam tanda kutip cemburu, maka Allah beri Yusuf falabitha fis sijni, maka kau harus tinggal lagi Yusuf di penjara berapa tahun sebagai hukuman dari itu. Kemudian pemula syair min Bahril Basit, dan penyair dari Bahr Basit mengatakan satu syair dari Bahr Basit. Ya. Amatara kaifa yublina al-jadidani wa nanunal abu fi sirrin wa i'lani latarkananna ila dunya wa zukhrufaha fa inna awtanaha laysat bi awtani wa amal li nafsika min qabli mamati fala taghrurka kathratu ashabin wa ikhwani. Amatara, kata penyair itu, tidakkah kau perhatikan kaifa yublinal jadidani, bagaimana mengusangkan kita dua yang baru. Jadidani itu al-lail wan nahar, itu jadidani. Orang Arab menyebut malam dan siang itu jadidani, dua hal yang baru, karena mereka tiap hari diperbarui malam siang. Maka disebut malam dan siang itu al-jadidani, dua hal yang baru. Apa kau tidak melihat kepada kita, bahwasanya kita ini yublinal jadidani, diusangkan oleh malam dan siang. Wa nanunal abu, sedangkan kita terus bermain-main fisirin wa ilani, dalam kesendirian kita maupun terang-terangan kita. Jadi tidakkah kamu lihat malam itu terus malam itu dan siang itu berganti-ganti, yang membuat kita usang, membuat kita bukan makin muda. Sedangkan kita terus bermain-main dalam keadaan sir kita, rahasia kita, terang-terangan kita. Latarkanana ila dunia, jangan kamu condong kepada dunia, wa zukhrufa, dan perhiasannya. Fa in autana laysat bi autani, sebab tumpah darahnya tanah air daripada dunia ini bukanlah hakikatnya, bukanlah negeri yang sejati. Negeri sejati kita kepada akhirat. Wa amal li nafsika min qabli mati fala, maka beramal untuk dirimu sebelum kau mati. Fala taghrurka, janganlah menipumu. Kasratu ashabin wa ikhwani, banyaknya teman dan saudara. Qaulu kaifa yublina jadidan ay yufnina al-lail wa nahar, ini bagaimana yublina jadi mengusangkan kita malam dan siang, yakni yufnina, membuat kita fana, membuat kita menuju kepada kehancuran, yaitu kebinasaan, yaitu malam dan siang itu terus membuat kita, terus menghantarkan kita kepada kebinasaan atau kematian. Kemudian hadil abiyat sab'a min baril wafid tunsabul Imam Al-Ghazali, dan bait yang berikut ini, yang di bawah ini 7 bait dari Bahr Wafir, itu dinisbatkan kepada Imam Ghazali rahimahullah. Bahr yang di bawah ini, Bahr Wafir ini apa? Seperti salatullah ala ta'al yaman, itu Wafir. Mufa'alatun fa'ulun, itu Wafir. Atatlubu an takuna kathira malin wa yusma'u minka qawluka fil maqali. Atatlubu, apakah kau menuntut an takuna kathira malin, kau menjadi orang yang banyak harta,
wa yusma'u minka, dan akan didengar darimu, qauluka, ucapanmu, fil maqali, dalam ucapan. Wa min kulli nisa'i tarawidadan, dan dari setiap perempuan kau melihat daripada kecintaan mereka kepada dirimu, wa tusarru bihi, dan kau akan senang dengannya. Wa min kulli rijali, juga setiap orang laki juga akan senang kepadamu. Jadi apakah kau mau menjadi orang yang banyak harta dan didengar ucapanmu dan semua orang senang kepadamu? Wa yatikal ghina, dan datang kepadamu ghina, kecukupan. Wa tara sa'idan, dan kau melihat dirimu bahagia, muhaban, berwibawa, mukroman, dimuliakan, wa katsira malin, dan banyak harta, wa takfi wa tukfa kullu hadisatin wa makrin, dan kau dicukupi dari segala kejadian masa daripada musibah, wa makrin, dan rekadaya, minal a'da, daripada musuh, wa mimman kana wali, dan daripada orang yang berkuasa. Maka fakul ya hayyu ya qayyum alfan, maka ucapkanlah ya hayyu ya qayyum 1000 kali, mukammalatan ala maril layali, dengan sempurna sepanjang malam, bilailin aw naharin, baik di marul layali, menurut berlalunya setiap hari, menurut berlalunya malam, bilailin aw naharin, baik di malam maupun siang hari. Inna fima, sesungguhnya dalam apa-apa yang asyartu ilai, yang aku tunjukkan kepadamu, murakhisun ulaghali, bisa memurahkan segala yang mahal. Alazim ma zakartu, maka lazimilah apa yang saya sebut tadi. Wala tada'u, jangan kau tinggalkan. Fa fi tablighur rutabil awali, fa fi tablighur rutabil awali, maka padanya atau dengannya kamu bisa mencapai martabat yang tinggi. Itu ya hayyu ya qayyum 1000 kali. Faedahnya tadi itu yang disebut. Biasanya kita senang kalau faedah-faedah ini dunia. Jadi kalau kau ingin, kata Imam Ghazali, kau banyak harta, ya, tapi jangan menghayal. Kau ingin kau banyak harta dan didengar ucapanmu oleh orang dan dicintai oleh orang, baik laki atau perempuan, yang disenangi oleh orang, itu menjadi sa'id, dan orang yang bahagia dan berwibawa dan dimuliakan, maka dan selamat dari segala musibah atau tipu daya musuh, juga orang yang berkuasa. Maka ucapkanlah ya hayyu ya qayyum 1000 kali dengan sempurna setiap hari, siang atau malam. Allahu a'lam. Wal qalatul hadiyah wal arbaun, sampai situ. Maqalah yang ke-41.